Pursuit of the Truth, bab 16-17. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Saudara laki-laki, saudaraku, apa kau bisa mendengarku? Dalam mimpinya, ia mendengar suara yang familiar, sedih, dan kesepian itu sekali lagi bergema di kepalanya. Suara itu tetap terngiang di kepalanya untuk waktu yang lama. Tubuhnya yang tak sadarkan diri sedikit gemetar seolah sedang meronta-ronta. Saudaraku, aku menunggumu. Saat teriakan semakin keras, Suming tersentak bangun dari tidurnya. Tatapannya tak fokus saat ia menatap dinding di depannya dan membiarkan pikirannya mengembara. Pikirannya terputus oleh jeritan riang. Ia menoleh dan melihat Xiao Hong menerkamnya dengan gembira. Kemudian, Xiao Hong mulai memanjat ke seluruh tubuhnya. Xiao Hong terbangun jauh lebih awal. Sebelumnya ia hanya pingsan dan tidak terluka parah. Setelah terbangun, ia terus menatap Suming, menunggu dengan cemas hingga Suming bangun. Ketika Suming terbangun, ia sangat gembira hingga tak terkendali. Suming tersenyum sambil memandang monyet kecil itu, tetapi senyumnya diselimuti keraguan. Ini adalah kali kedua dia bermimpi seperti itu. Dia menarik napas dalam-dalam. Suming menggelengkan kepalanya, memaksa dirinya untuk tidak memikirkan mimpi aneh itu lagi. Sebaliknya, dia memilih untuk melihat puing-puing hitam yang tampak sangat normal yang tergantung di lehernya. Dia menyentuh puing-puing itu, matanya perlahan-lahan terbebas dari keraguan. Dia sudah memiliki pengalaman langsung tentang perubahan yang ditimbulkan oleh puing-puing hitam itu padanya. Penciptaan debu penyebar telah meningkatkan kecepatan latihannya secara drastis. Pil merah juga tercipta secara tidak sengaja, memungkinkan Suming untuk mendapatkan kendali penuh dan unggul dalam pertempuran antara hidup dan mati. Aku masih perlu membuat lebih banyak pil. Aku melihat sebuah pintu di tempat aneh itu, tetapi ada 15 lubang kecil di pintu itu. Aku tidak punya cukup pil waktu itu, makanya aku ragu-ragu. Tapi sekarang, aku benar-benar ingin tahu apa yang akan terjadi pada pintu itu setelah aku memasukkan 15 debu penyebar, gumam Suming pelan. Aku perlu membuat lebih banyak darah penyebar. Pil-pil ini akan menjadi kartu trufku. Selain itu, aku perlu kembali ke suku, aku sudah lama tidak kembali. Tetua juga terjebak di tingkat ke-9 selama bertahun-tahun. Mungkin debu penyebar dapat membantu. Suming berdiri dan menggerakkan anggota badannya. Sebagian besar kelelahan di tubuhnya telah hilang saat itu. Dia kembali berkonsentrasi membuat pil dan melanjutkan pemurnian darah di pembuluh darahnya. Ada beberapa bagian tubuhnya yang terasa agak lambat karena darah berusaha mengalir melalui bagian-bagian tersebut. Tidak selancar sebelumnya dan Suming percaya bahwa itu adalah luka yang tertinggal ketika dia mencoba menembus tingkat pertama alam pemadatan darah. Dia tidak akan mampu menyembuhkan luka itu dalam waktu singkat. Dalam bulan yang sama, Suming beberapa kali keluar dari gua. Dia juga meminta monyet kecil itu membantunya mengumpulkan ramuan. Suming bahkan sengaja pergi untuk memetik 2 ramuan merah yang dibutuhkan untuk jurus penyebar darah. Dia ingin memetik lebih banyak, tetapi karena merasakan bahaya, dia memutuskan untuk tidak serakah. Dengan menggunakan sejumlah besar ramuan yang telah dikumpulkannya, Suming mulai memurnikan ki dan darahnya, sekaligus menggunakan ramuan tersebut untuk membuat pil obat yang telah diinginkannya selama sebulan terakhir. Suara samar pembuatan pil bergema di seluruh gua. Sebulan kemudian, langit masih gelap dengan hanya sedikit cahaya yang tersisa. Suming memberi beberapa instruksi kepada monyet kecil itu dan meninggalkan gunung sendirian. Kemudian, dia menghilang ke dalam hutan. Suming, yang telah mencapai tingkat kedua alam pemadatan darah, bergerak cepat di dalam hutan. Dia berlari melintasi dataran es seperti kilat. Sebelum tengah hari, dia sudah meninggalkan hutan dan berada di luar pemukiman suku Gunung Kegelapan. Saat dia memandang pemukiman itu, senyum muncul di wajahnya. Aku sudah lama tidak kembali ke sana. Suming berjalan ke arahnya. Semuanya tampak normal. Banyak anak-anak bermain di sekitar dan beberapa anggota suku saling berkelahi. Kepulangan Suming menarik perhatian beberapa anggota suku. Lagi pula, dia sudah lama pergi. Mereka keluar dan menyambutnya dengan senyum di wajah mereka. Suming, kau akhirnya kembali. Kau pergi kemana?
Suming mengelus kepala seorang anak dan tepat saat ia hendak pergi ke rumah tetua, sebuah suara riang terdengar dari belakangnya. Dia menoleh dan melihat, orang yang berbicara adalah seorang pria besar dan tegap, tetapi wajahnya sedikit kekanak-kanakan. Itu adalah tanda yang jelas bahwa dia masih muda. Orang itu adalah Lei Chen. Apa? Suming melirik Lei Chen dan bisa merasakan bahwa ki di tubuhnya telah menjadi jauh lebih kuat. Aura yang dia rasakan dari Lei Chen sebenarnya cukup mirip dengan berserker yang dia bunuh menggunakan serangan darah. Kau hampir menembus tingkat keempat alam pemadatan darah. Tanya Suming dengan terkejut. Lei Chen menyeringai lebar dan berjalan mendekat ke sisi Suming untuk berbicara pelan kepadanya. Aku merasa akan segera mencapai level berikutnya. Hehe, kata tetua, darah berserker di dalam tubuhku cukup murni. Jika ini terus berlanjut, suatu hari nanti aku akan bisa mencapai level tetua. Saat Lei Chen berbicara, matanya berbinar-binar penuh semangat. Tak lama kemudian, ia mulai memperhatikan Suming dengan saksama dan terkejut. Lalu, matanya membelalak tak percaya. Tepat saat ia hendak berbicara, "Datanglah ke rumahku malam ini, kita akan bicara nanti. Biarkan aku menemui tetua dulu." Suming tahu apa yang akan dikatakan Lei Chen. Dia tersenyum tipis dan pergi ke rumah tetua. Saat menatap punggung Suming, Lei Chen terdiam. Ia menarik-narik rambutnya karena bingung dan menggumamkan beberapa kata, mencoba menyusun potongan-potongan informasi. Namun pada akhirnya, ia tetap tidak mengerti. Meskipun begitu, ia tetap ingat untuk pergi ke tempat Suming malam itu. Saat mendekati rumah tetua itu, Suming memperlambat laju kendaraannya. Terlihat sedikit tanda kecemasan dan ketakutan di matanya. Suming menghormati tetua itu karena telah merawatnya sejak kecil. Baginya, tetua itu seperti kakeknya sendiri dan hubungan mereka tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dia tidak ingin berbohong kepada tetua, tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa dia ungkapkan, seperti serpihan puing di lehernya. Suming bukan anak kecil lagi. Dia tahu jika publik mengetahui tentang serpihan puing itu bisa berarti malapetaka bagi seluruh suku, bukan hanya dirinya sendiri. Dia tidak bisa membicarakannya. Suming menarik napas dalam-dalam dan berdiri di depan rumah tetua. Dia tidak langsung masuk. Dia bisa mendengar samar-samar suara-suara dari dalam, seperti orang-orang sedang rapat. Ia menunggu dengan sabar hingga pintu rumah tetua terbuka dan keluarlah 3 orang pria. Ketiga pria itu bertubuh kekar seperti bukit-bukit kecil. Ketika mereka muncul, Suming merasakan tekanan yang hebat. Kehadiran mereka bahkan menyebabkan ki di tubuhnya bergejolak. Ia berpikir bahwa ia akan tersapu oleh topan. Suming menarik napas tajam dan secara naluriah mundur beberapa langkah. Ketiga pria itu adalah pemimpin suku Gunung Kegelapan. Sebelum Suming bangkit, dia tidak terlalu terpengaruh. Dia hanya samar-samar merasakan bahwa mereka adalah beberapa berserker terbaik selain tetua. Sekarang Suming telah menjadi praktisi tingkat kedua alam pemadatan darah, dan perasaan tertekan itu jauh lebih kuat daripada sebelumnya ketika dia bertemu dengan para pemimpin suku. Energi ki di dalam diri pemimpin suku Gunung Kegelapan begitu besar, ia merasa energi itu mampu mengguncang langit dan bumi. Ditambah dengan tanda berserker yang samar di wajahnya, hal itu hanya membuatnya semakin menakutkan. Suming juga mengenal 2 pria di samping pemimpin suku. Pria di sebelah kirinya juga seorang pria berusia 40-an. Ada tanda berbentuk kalajengking di wajahnya. Tingkat ki dalam dirinya hanya sedikit lebih lemah daripada pemimpin suku. Lengannya juga sangat panjang dan ada busur besar yang disampirkan di punggungnya. Entah mengapa, ketika Suming melihat busur itu, dia merasa seolah-olah bisa mendengar jeritan kestongkuan dari banyak korbannya. Hal itu membuatnya sedikit waspada terhadap pria itu. Pria itu adalah kepala pengawal suku Gunung Kegelapan. Kepala pengawal bukanlah sebuah nama, melainkan gelar yang diberikan oleh pendahulunya kepada penggantinya. Hanya ada satu kepala pengawal di setiap suku dan gelar itu hanya diberikan kepada pemanah terkuat di suku tersebut. Orang terakhir yang berdiri di sebelah kanan pemimpin suku adalah seorang pria berusia 30-an. Ekspresi wajahnya agak kaku. Dia bukan pria yang sering tersenyum dan berbicara. Matanya biasanya menyipit dan sulit untuk melihat seluruh bagian matanya. Dia adalah kepala para pemburu di suku Gunung Gelap dan bertanggung jawab atas semua perburuan di luar pemukiman suku. Namanya San Hen. Ketiga orang ini dianggap sebagai yang terkuat di suku Gunung Kegelapan selain sang tetua.
Suming menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke samping sambil membungkuk di hadapan mereka. Pemimpin suku itu mengerutkan kening. Jelas sekali bahwa pertemuan dengan tetua tidak berakhir dengan baik. Saat keluar dari rumah, dia bahkan tidak melirik Suming. Dia hanya berjalan melewatinya. Adapun kepala pengawal, dia tersenyum pada Suming ketika melihatnya. Kemudian, dia mengangguk sebagai tanda pengakuan atas kehadirannya sebelum pergi bersama pemimpin suku. San Hen, kepala para pemburu, juga memperlakukan Suming seolah-olah dia tidak terlihat. Dia mengabaikannya saat Suming berjalan melewatinya. Setelah ketiga pria itu pergi, ada sedikit keraguan di mata Suming. Dia merasa tidak yakin tentang ki di tubuhnya. Jika Lei Chen bisa merasakannya, mengapa ketiga berserker terkuat di suku itu tidak merasakan apapun? Aku sudah menyembunyikan kimu. Masuklah, kenapa kau masih berdiri di luar? Saat Suming masih merasa terganggu, suara tegas tetua terdengar dari dalam rumah. Suming menundukkan kepala dan berjalan masuk ke dalam rumah. Akhirnya kau memutuskan untuk kembali. Tetua itu masih mengenakan kain karung dan rambutnya diikat menjadi banyak kepang kecil. Wajahnya masih tampak tua dan lelah seperti biasanya, tetapi matanya berbinar penuh kehidupan. Nada suaranya serius dan berat, tetapi kegembiraan di matanya tak bisa disembunyikan. Suming bergumam beberapa kata. Ia masih menundukkan kepala, tidak benar-benar berani berbicara. Kau jadi berani, ya. Bagaimana bisa kau meninggalkan suku dan tidak kembali selama berbulan-bulan? Apakah kau melupakan aku? Angkat kepalamu. Biar kulihat dirimu. Ada sedikit ketidakpuasan dalam suara tetua itu. Ekspresi Suming tampak cemas saat ia mengangkat kepala dan menatap pria yang lebih tua itu. Lebih tua. Sebelum ia selesai bicara, tetua yang sedang duduk bersila tiba-tiba mencengkeram Suming dengan tangan kanannya dengan tegas. Suming terhuyung beberapa langkah ke depan saat tetua itu menekan tangan kanannya ke dadanya. Sebuah kekuatan lembut dan halus meresap ke dalam tubuh Suming. Begitu menyatu dengan darahnya, kekuatan itu segera menyembuhkan luka-luka yang bahkan tidak disadari Suming. Kekuatan itu juga menghilangkan bahaya yang ditimbulkan Suming ketika ia mempertaruhkan kesehatannya dengan paksa mencapai tingkat kedua alam pengerasan darah dan membunuh tanpa menstabilkan ki dalam tubuhnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ketika tetua itu menarik tangan kanannya dari dada Suming, Suming gemetar. Ia segera mengambil spatula dan membuat luka sayatan di lengannya. Seketika, darah hitam mengalir keluar dari luka sayatan itu dan bahkan tercium bau busuk di udara yang berasal dari darah tersebut. Kau bahkan belum menstabilkan ki di tubuhmu dan kau sudah nekat membunuh seseorang. Kau benar-benar berani sekali, ya. Saat tetua itu mengamati reaksi Suming, pujian di matanya semakin kuat. Meskipun begitu, dia tetap berbicara dengan kasar. Namun demikian, dia mengeluarkan botol berwarna hijau tua dan menyerahkannya kepada Suming. Ketika semua darah hitam mengalir keluar dari luka sayatan itu, tubuh Suming terasa segar kembali. Begitu dia mengambil botol dan membukanya, dia menyentuh cairan di dalam botol dengan jarinya dan mengoleskannya ke lukanya. Tetua, aku tidak ingin melakukannya. Hanya saja mereka sudah keterlaluan. Mereka menculik Xiao Hong, gumam Suming. Mereka, tetua itu terkejut. Salah satunya adalah seorang berserker tingkat 2 dari alam pemadatan darah dan yang lainnya adalah seorang berserker tingkat 3. Suming memasang kembali gabus pada botol lalu meletakkan botol itu di atas meja di sampingnya. Suku Gunung Hitam, bagaimana kalian bisa lolos? Tetua itu menyipitkan matanya. Tatapan dingin dan tajam terpancar dari matanya. Aku tidak melarikan diri. Mereka mati. Suming mengangkat kepalanya dan menatap tetua itu. Tetua itu terkejut tetapi juga tampak terharu. Setelah terdiam sejenak, ia memutuskan untuk tidak menanyakan detailnya kepada Suming. Suming seperti anaknya sendiri. Ia merawatnya sejak kecil dan ia mengenal karakternya. Kau bertemu mereka di Gunung Api Hitam, kan? Informasi yang kau berikan terakhir kali sangat berguna. Seharusnya kau mendapatkan hadiah untuk itu, tetapi karena kau menyembunyikan fakta bahwa kau telah menjadi seorang berserker, hadiah itu dibatalkan. Sekarang kau sudah menjadi seorang berserker, tetaplah di sini. Aku akan menceritakan beberapa pengalamanku berlatih dalam jalan berserker. Aku juga akan memeriksa pembuluh darah di tubuhmu. Tetua itu menatap Suming dan tersenyum. Tetua, Suming menggaruk kepalanya dengan malu-malu. Setelah ragu sejenak,
dia membuka mulutnya dan berbicara pelan, "Maaf. Apakah Anda tidak akan bertanya bagaimana saya menjadi seorang berserker? Kenapa aku harus tahu? Setiap orang punya rahasianya masing-masing. Aku hanya perlu tahu bahwa Sumingku akhirnya menjadi seorang berserker." Tetua itu tertawa gembira. Mata Suming berkaca-kaca. Dia menatap tetua itu dan mengangguk. Dia tidak akan pernah melupakan kebaikan tetua itu kepadanya, atau air liur naga kegelapan yang mengalir di pembuluh darahnya, atau semua yang telah terjadi. Semua hal ini terpatri dalam pikiran dan jiwanya. "Tetua, saya punya beberapa pil. Ini." Suming menatap tetua itu dan berbicara pelan. "Pil?" tanya tetua itu dengan kebingungan, lalu menggelengkan kepalanya dan tertawa. "Kau bicara soal tumbuhan herbal, kan? Aku tahu kau pasti mendapatkan beberapa tumbuhan herbal langka, tapi aku adalah tetua suku Gunung Kegelapan. Kecuali jika tumbuhan itu benar-benar sangat langka, aku sudah melihat semuanya, apa?" Sebelum sesepuh itu selesai berbicara, Suming mengeluarkan 2 botol kecil dan meletakkannya di hadapan sesepuh tersebut. Kedua botol itu berisi pil berwarna hijau dan mengeluarkan aroma terapeutik yang menyenangkan. Masing-masing botol berisi sekitar selusin pil. Wajah tetua itu berubah muram. Dia mengambil salah satu botol berisi pil dan memeriksanya. Setelah yakin bahwa itu bukanlah sesuatu yang pernah dilihatnya, dia menghirup aromanya dan raut wajahnya langsung berubah. "Obat yang aneh sekali. Aku baru saja menghirupnya dan aku sudah bisa merasakan aliran darahku lebih lancar." Pria yang lebih tua itu bergumam dan meneliti pil-pil itu lebih lanjut. Setelah beberapa saat, dia menutup matanya dan mulai berpikir. Ketika akhirnya dia membuka matanya, dia menatap Suming. "Ini disebut pil." Suming mengangguk dan menunjuk ke botol berisi pil tersebut. Dia mulai menjelaskan efek dan cara penggunaan pil itu kepada tetua. Tetua itu menarik napas tajam dan sikapnya berubah total begitu dia mendengarkan setengahnya. Tidak ada tanda-tanda keraguan. Tetua itu segera melambaikan tangan kanannya dan tepat di depan Suming, ilusi patung dewa berserker muncul. Bentuk patung itu adalah patung setengah manusia, setengah binatang dari dewa berserker dari suku Gunung Kegelapan. Saat patung itu muncul, energi lembut menyebar ke seluruh ruangan. "Lanjutkan." Suming menatap wajah serius tetua itu dan merasakan jantungnya berdebar kencang. Kemudian dia perlahan-lahan melanjutkan menceritakan kepada tetua itu semua efek dari debu penyebar. Tetua itu sudah berdiri. Setelah selesai mendengarkan Suming, ia mengeluarkan salah satu debu penyebar dan mengamatinya dengan saksama. Kemudian ia menelannya dalam sekali teguk. Ia percaya pada Suming. Praktis tidak ada keraguan dalam gerakannya. Ia kemudian mengeluarkan botol kecil berwarna ungu dan meminum sisa sedikit yang ada di dalam botol itu. Ia duduk dengan kaki bersilang sekali lagi. Tak lama kemudian, tubuhnya memancarkan cahaya merah terang dan berdarah. Cahaya itu sangat menyilaukan dan meliputi seluruh ruangan. Suming mundur beberapa langkah. Matanya dipenuhi kekaguman. Dia bisa melihat banyak pembuluh darah di tubuh tetua itu. Dia tidak bisa memastikan berapa jumlahnya, tetapi kehadiran Ki yang jauh lebih kuat daripada Ki pemimpin suku memenuhi seluruh ruangan. Suming menarik napas tajam. Dia memperhatikan patung bercahaya dewa berserker yang melayang di udara dan tahu bahwa jika bukan karena ilusi patung itu, cahaya yang dipancarkan oleh tetua itu akan meliputi seluruh suku. Bahkan mungkin bisa terlihat dari jauh. Cahaya itu menghilang secepat kemunculannya. Saat tetua itu membuka matanya, cahaya merah yang menyelimuti seluruh tubuhnya juga lenyap. Matanya dipenuhi rasa gembira. Dia menatap debu yang tersebar dan menarik napas dalam-dalam. "Suming, kau harus ingat satu hal." Tetua itu mengangkat kepalanya dan menatap Suming. Suming segera berdiri tegak. "Mulai hari ini, jangan beritahu siapapun tentang pil ini. Sekalipun aku bertanya lagi, kamu tidak boleh membicarakannya. Mulai hari ini, aku tidak akan menanyakan apapun tentang ini. Bahkan di dalam suku, kau harus ingat untuk tidak membicarakan ini kepada siapapun. Bahkan kepada Lei Chen." Tetua itu berbicara dengan tegas sambil menatap dalam-dalam mata Suming. Suming ragu sejenak. Tetua itu menghela napas. Dia mengerti Suming. Dia tahu bahwa Suming adalah orang yang jujur. Itulah sebabnya dia memilih untuk berbicara dengan tegas lagi. "Suming, dengarkan aku. Kau tidak boleh memberitahu siapapun." Suming mengangguk tanpa suara, tatapannya dipenuhi tekad.
Suku ini tidak aman, gumam tetua itu, namun kata-katanya mengejutkan Su Ming sesaat. Ia baru menyadarinya ketika mengingat bagaimana tetua itu menyembunyikan ki-nya dari ketiga pemimpin suku tersebut. Ada pengkhianat di suku kita. Saat ini, hanya pemimpin suku dan aku yang tahu tentang ini. Tidak ada orang lain yang tahu. Pengkhianat itu menyembunyikan diri terlalu baik. Kita tidak tahu siapa dia. Dengan informasi yang kau berikan kepada kami, mungkin musuh bebuyutanku dari suku Gunung Hitam benar-benar telah menemukan cara untuk mencapai level berikutnya. Aku merasa cuaca di sekitar daerah ini agak aneh akhir-akhir ini, seolah-olah bencana besar akan segera datang. Su Ming, pil-pilmu ini bagus jadi aku akan menyimpannya. Jangan beri aku lebih banyak lagi. Jika aku benar-benar bisa menembus ke level berikutnya, ini sudah cukup. Tapi jika tidak, meskipun kau memberiku lebih banyak, itu tetap tidak berguna. Aku bukannya kekurangan ramuan, hanya saja aku terjebak dan butuh kesempatan untuk menerobos. Tetua itu menghela napas. Ia bercerita lebih banyak kepada Su Ming tentang pengalamannya berlatih jalan sang berserker. Kemudian ia mengeluarkan sebuah benda aneh yang terbuat dari ranting. Tatapan tetua itu dipenuhi nostalgia saat melihat benda tersebut. Setelah beberapa waktu, dia memberikan barang itu kepada Su Ming dengan penuh hormat. Aku mendapatkannya saat berpetualang di masa mudaku. Benda ini disebut gulungan bambu. Kamu hanya akan menemukannya di suku-suku besar. Ada banyak kegunaan herbal yang tercatat di gulungan bambu ini. Ambillah. Su Ming mengambil gulungan bambu itu dan merasa takjub. Dia menyimpannya di dadanya dan hendak kembali ke rumahnya ketika tetua itu menatap Su Ming dengan serius. Su Ming, aku senang kau menjadi seorang berserker. Tetapi kau harus mengerti bahwa begitu kau menjadi seorang berserker, kau tidak lagi sama dengan anggota suku biasa. Jalan untuk menjadi praktisi jalan berserker sangat sulit. Kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan kematian. Kau pasti merasakannya saat berada di Gunung Api Hitam. Tapi kami adalah anggota suku berserker. Kami tidak boleh takut mati, apalagi menyerah karena jalan di depan terlalu sulit untuk dilalui. Aku tahu apa impianmu. Kamu ingin meninggalkan tempat ini dan bepergian untuk melihat dunia. Aku sepenuhnya mendukungmu. Su Ming mendengarkan dengan tenang dan mengangguk. Kau anak yang baik. Aku telah mengawasimu selama bertahun-tahun dan aku tahu itu. Tapi pelatihanku tidak cukup dan aku tidak bisa terlalu banyak membantumu. Kupikir tidak apa-apa jika Su Ming kita tidak bisa menjadi seorang berserker. Namun, jika dia berhasil menjadi praktisi seni berserker, maka aku akan melakukan segala yang aku bisa untuk membuat perjalananmu semudah mungkin. Senyum perlahan muncul di wajah serius tetua itu dan dia melambaikan tangan kepada Su Ming untuk mendekatinya. Kemarilah, duduklah di hadapanku dan gerakkan darah di pembuluh darahmu seperti yang biasa kau lakukan saat berlatih. Su Ming menatap lelaki tua yang rambutnya beruban dan wajahnya dipenuhi kerutan. Lelaki tua itu tersenyum ramah padanya. Dia tahu bahwa tidak ada ikatan darah antara dirinya dan lelaki tua itu, tetapi kasih sayang yang mereka rasakan satu sama lain dapat mengatasi semua ikatan darah. Tetua, gumam Su Ming. Kemarilah. Tetua itu tertawa terbahak-bahak. Su Ming duduk di hadapan tetua dengan patuh dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian dia perlahan mulai menggerakkan ki di sekitar tubuhnya. Tak lama kemudian, 6 pembuluh darah muncul. Saat 6 pembuluh darah mulai memancarkan cahaya merah, bayangan samar pembuluh darah ketujuh muncul dan mulai muncul perlahan. Su Ming tidak mampu mewujudkan pembuluh darah ketujuh selama sebulan terakhir. Dia bahkan tidak mampu memunculkan ilusi pembuluh darah tersebut. Hal ini sebagian besar terkait dengan luka dalam yang dideritanya. Sejak tetua menyembuhkan luka dalam tubuhnya, pembuluh darah ketujuh muncul secara alami ketika dia mengaktifkan ki di tubuhnya. Kau telah mewarisi pengetahuan dari patung dewa para berserker. Kau tahu bahwa para berserker perlu memunculkan 11 pembuluh darah jika ingin mencapai tingkat ketiga. Sedangkan untuk tingkat keempat, mereka membutuhkan 25 pembuluh darah. Anda akan membutuhkan 53 pembuluh darah untuk level kelima dan akan ada lebih banyak lagi untuk level-level selanjutnya, sedangkan untuk level ke-11 dari alam pemadatan darah, Anda membutuhkan 781 pembuluh darah. Namun, manifestasi pembuluh darah yang dibutuhkan mungkin tidak sama untuk beberapa orang. Sebagian besar berserker akan membutuhkan jumlah pembuluh darah yang sama untuk mencapai level berikutnya, tetapi ada beberapa orang yang mampu meningkatkan jumlah pembuluh darah di tubuh mereka.
Semakin banyak pembuluh darah yang Anda miliki, semakin besar kemungkinan Anda mencapai alam transendensi. Dari apa yang kudengar, semua berserker yang berhasil mencapai alam transendensi selalu memiliki lebih dari 900 pembuluh darah selama alam pemadatan darah. Ambil contoh tetua suku aliran angin. Aku sudah mengenalnya selama bertahun-tahun dan aku tahu bahwa dia memiliki 917 pembuluh darah bertahun-tahun yang lalu. Aku pernah mendengar sebelumnya bahwa di suku-suku berukuran sedang dan di beberapa suku besar, ada orang-orang di alam pemadatan darah yang telah mewujudkan lebih dari 930 pembuluh darah. Ini adalah alam pemadatan darah dari suku berserker. Ada beberapa orang dalam sejarah suku berserker yang telah mewujudkan 999 pembuluh darah selama alam pemadatan darah. Orang-orang ini semuanya telah menjadi orang-orang yang sangat terkenal dan kuat. Bahkan ada desas-desus bahwa jika kau memunculkan 1000 pembuluh darah, kau akan mencapai kesempurnaan di alam pemadatan darah. Tetapi kesempurnaan semacam itu hanya bisa dilihat pada zaman leluhur kita lebih dari ribuan tahun yang lalu. Itu sangat langka saat ini. Bisa kukatakan bahwa belum ada yang mencapai kesempurnaan di alam pemadatan darah. Adapun detailnya, aku tidak tahu karena aku tidak memiliki cukup informasi. Suara tetua itu seolah memiliki kekuatan aneh yang bergema di kepala Su Ming saat ia menggerakkan ki di tubuhnya. Setelah pemadatan darah, ada alam transendensi. Transendensi sebenarnya berarti mengumpulkan semua pembuluh darah yang termanifestasi dan memurnikannya menjadi bentuk darah berserker yang paling murni. Kemudian kamu menggambar tanda berserker yang telah mengeras di tubuhmu. Tanda berserker harus berasal dari hati dan keinginanmu sendiri. Aku sangat ingin melihat tanda berserker apa yang akan kamu gambar jika suatu hari nanti kamu mencapai alam transendensi.